Ya, ya itu jadi itu apa namanya Untuk memecah Indonesia. untuk memecah Indonesia waktu itu pemikiran Belanda mendatangkan seorang orientalis bernama Profesor Dr. Snoeck-Groningen. Di mana Groningen belajar agama Islam, yaitu di Mekah langsung. Itu 15 tahun di sana. Waktu itu Mekah dikuasai oleh dinasti Ottoman dari Turki. Dia datang ke sini hafal Al-Quran, hafal hukum Islam, hafal peraturan-peraturan dalam agama Islam, dan datang ke sini dengan nama Abdul Ghaffar. Dia menikah dengan seorang anak penghulu besar Ciamis yang bernama Nyai Sangkana. Dari Nyai Sangkana ini lahirlah 4 orang anak. Saya semua dokumen ini ada. Dokumen ada. Saya dititipin oleh almarhumah ibu saya itu 2 koper dokumen. Ada, masih ada nih. Masih Saya masukin di SDB. Saya masuk di Mas. SDB semua. Mas. Permulaan kan kagak tahu mau dibuat apaan. Mau ngapain? Gue taruh aja bawa kolong. Dari 4 anaknya ini salah satu Kagak tahu anaknya, pakai sekarang. salah satu anaknya itu Siti Aminah itu hamil di luar nikah. Siti Aminah. Iya. Hamil di luar nikah. Nah, dari kehamilan ini lahirlah namanya Alexander. Itu yang menjadi anak angkatnya. Nah, kebetulan ibunya Siti Aminah ini Nyai Sangkana bersepupu dengan istri pertama kakek saya. Oh, sepupuan. Nah, istri pertama kakek saya itu anak Bupati Ciamis kala itu bernama Raden Ayu Raja Pamerat. Meninggal Nah, tahun 1922. karena dari pernikahannya dengan Raden Ayu Raja Pamerat, kakek saya hanya mendapat 4 orang putri. Tidak ada anak laki. Di sisi lain di sini sepupunya punya cucu anak laki-laki tanpa ayah. Oh. Inilah yang diangkat mungkin menjadi anak. Nah, kemudian menikah lagi dengan kakek Kakek. menikah lagi dengan nenek beliau. Ya setelah meninggal istri pertama. Istri pertama meninggal tahun 1922. Kemudian kakek menikah lagi 1925 dengan nenek hingga akhir hayat. Saya mau nanya, yang namanya selir, kalau sekarang mau pelakor ya, benar nggak? Adalah ketika setahu saya istri pertama hidup, kemudian dia mempunyai istri lagi, inilah yang namanya selir. Tetapi tidak demikian dengan halnya nenek beliau. Beliau itu istri pertama meninggal 1922, kemudian menikah lagi dengan nenek 1925 dan mempunyai satu-satunya anak laki yang ketika itu masih berumur 9 tahun. Jadi terah keluarganya jelas seperti itu. Bagaimana dengan Arif di Ya luar? kan tadi udah dibilangin. Strukturannya nggak ada. Nggak nyambung. Jadi Nggak nyambung. seperti ini, saya jelaskan, kakek beliau adalah Sultan Sepuh 11. Ini adalah Tunggu dulu. Nih, bentar, ini kesaksian seorang sepuh atau kesepuhan, catatannya. Dari mana datangnya Alexander, dari mana datangnya Maulana. Maulana itu bapaknya Arif. Oh. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini Sultan Sepuh 11 adalah kakek beliau yang terakhir terdaftar di Leiden. Oke. Ketika beliau meninggal tahun 1942, 1 bulan lagi Jepang akan masuk ke Indonesia. Belanda harus move dari Indonesia. Itu absolutely. Kemudian karena kakek baru tidak mempunyai anak laki-laki yang cukup umur pada saat itu yang harus dijadikan sultan, diangkatlah PJS kalau orang sekarang bilang. Tentara. Ini yang bernama Alexander. Yang tadi cucunya Snoeck-Groningen tadi. Yang kita ngomong tentang Snoeck-Groningen. Snoeck-Groningen diangkat menjadi Sultan Sepuh 12. Menikah dengan seorang wanita yang bernama Mintarsih, tapi dalam keadaan sudah hamil 2 bulan. Lahirlah bapaknya Arif Maulana. Secara biologis ini bukan binnya ini. Benar atau benar? Yang bilang iya, bego aja lagi nih. Nah, lahirlah ini 13. De facto 11 ke 12 tidak mempunyai hubungan darah apa-apa. Ini Alexander dan beragama. Maaf Pak, sekarang bukan soal agama yang kami perdebatkan, tetapi apakah logik Silsilah. kakek yang muslim yang keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati mempunyai seseorang yang beragama, berbeda agama? Kan tidak mungkin. Ini kesini tidak punya hubungan darah, ini kesini bukan anaknya. So ini keturunannya ke sini ya absolutely tidak punya hubungan dengan ini. Benar nggak? Nih, seperti ini. Ini asli, fotonya masih saya simpan. Oh.
Ini yang namanya Alexander ini, Pak Jeffrey. Bentar, Pak. Bentar. Sorry. Ini Alexander. Oh, Wajahnya wajah Belanda. wajah Belanda ya. Perawakannya Jawa. perawakan Belanda. Nggak mungkin kakek mempunyai cucu Pape. apa Ini anak. Alexander, Pak. Ini kakek saya. Kalau anaknya namanya Iskandar aja, si mungkin wong Cirebon aja. Iya, Jen. Alexander kan lain. Ya. Gitu. Dan Jadi nanti ini pengurusannya di pemerintah, di Dikbud sama di Leiden dicek ya ini yang lihat. Iya. insya Allah dengan keputusan Mahkamah Agung yang sebentar lagi dalam bulan-bulan ini keluar, kami sudah mempunyai keputusan Mahkamah Agung tahun 1964 Ini yang strukturnya. sudah inkrah. Siapa ini? Ini struktur dulunya. Foto aslinya masih ada, Pak? Miring, Sebelahnya siapa? miring, ini Sebelah- miring. Sebelahnya siapa? Itu Ini istrinya. 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 Nah, 1964 itu sudah inkrah, tapi sudah oke, itu terlalu lama misalnya. Kami perbarui kemarin per Januari, itu sudah dibacakan Ini. keputusannya, tinggal ini a piece of papernya. Nah, kamu jangan diputar-putar. Enggak. Nah, sudah dimatiin aja di lock. Dia paling suka dia putar-putar. Suka paling puter-puter, Pak. Ini benar-benar proaktif. Jadi makanya saya bilang Bagus, bagus. berjuang sama gue ntar kalau macam-macam punya lagi. Nah, saya mendingan dia jadi presiden director karena apa? Kalau ada apa-apa gue bisa lapor ke atas. Akbar, Bapak. Sing sabar. Ayo, gue blender. Jadi nanti kalau sudah Pembicaraan sih sama perempuan setuju nggak? Oh iya. Sama gue Oh, bukan blender lagi. Kalau cincang Oh, 13 masih ada diilnya. ujung. Blender. Iya, blender. Ini pada tahun 1941. Dia belaga budak. Iya. Belaga budak dia belaga budak. Ini apa ini? Di keraton. Gue lagi. Pada saat kalau menerima Jakarta bintang gua jasa di Belanda atas tadi. Iya, itu ya. Pada saat menerima bintang Iya. jasa Belanda tadi. 1941 ya pagi. Enggak. Ada, udah kelihatan. Makanya Iya. muter. Berarti ini aslinya Udah. lengkap semua ya? Oh lengkap. Jadi nanti ini untuk melengkapi secara legalitas, pertama dari sejarah tadi ya. Yang kedua dari putusan Mahkamah Agung. Ya, Tapi the most important DM ya. Yang ketiga ada dari DNA. ya, itulah Dari legalitas itulah nanti didaftarkan kembali pelurusan di Dikbud Jadi gini. maupun di Leiden ya Pak ya, Belanda ya. Yang di dalam 2 koper dokumen itu yang paling utama adalah 3 dokumen hukum. Iya. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 58, Oh, itu udah original ya. Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 63, dan Mahkamah Agung tahun 64. Semuanya menyebutkan istilahnya Alexander begini. itu. Pertama, Alexander tanpa gelar. Tidak ada Raden, Raja. Tidak ada Raja pasukan tidak ada. Oke. Yang melawan dia adalah ratu dan raden. Itu Itu 7 ibu. orang. Termasuk salah satunya ibu saya dan kembarannya tadi yang laki-laki tadi. Itu. Salah satu amar keputusannya di dalam di dalam keputusan pengadilan itu adalah forum privilegiatum yang diajukan Alexander itu dikesampingkan. Mungkin Bapak tahu kan privilegiatum. Forum privilegiatum. Forum privilegiatum itu adalah gini, Pak. Kasarnya begini. Gue sultan. Gue ini sultan. Anda tuh tidak bisa mengadili saya dengan cara begini. Itu dikesampingkan. Sehingga di sini adalah penafsirannya adalah bahwa Alexander itu sebagai sultan tidak pernah diakui Oleh negara. oleh negara pada saat itu. Jadi sangat jelas sekali di situ. Di samping itu beberapa dokumen-dokumen Penunjang lainnya. yang lainnya, surat dari Sultan Sepuh 11 kepada Sunan kan kembali ke negeri Belanda 1906. Sultan Sepuh 11 pada saat itu ketitipan anak ini, Alexander ini, dia sering berkirim surat ke sana. Ke Belanda. Mau diapain anak ini gitu. Kalau misalnya si Alexander sakit, dia kirim surat ke sana. Alexander gimana, saya kirim surat. Saya semua dapat Pak suratnya dari Leiden. Saya akses. Dari situ bisa kita lihat dari bahasanya. Kita langsung bisa secara kasat mata menafsirkan bahwa memang benar Alexander itu bukan anak dari Sultan Sepuh ke-11. Oh. Tuh. Nah, di sini saya ada dapat dari the British Museum
Sebenarnya ginekologi. Pokoknya menyebalkan. The title menyebalkan. Kalau keputusannya keluar, akibatnya apa? Akibatnya mereka harus Keluar. Walaupun sekarang gini, Keraton Kasepuhan ini satu, ya kan? Ini Keraton Kasepuhan, di sini rumah kami, ini di dalam keraton ya, di dalam keraton besar ini rumah kami, ini namanya Kulon, rumahnya Arif itu di Wetan. Arif itu kalau dilihat dari struktur yang ini keraton menyatu Di dengan luar, rumah kami. di luar. Tapi kalau Arif ini ada sebelum masuk ke dalam keraton. Jadi itu hanya just a extension. Jadi extension, ya kan? Kita bisa lihat dari berapa lama bangunan itu dan berapa lama bangunan rumah kakek, bukan rumah saya mah cuma istri, ya nggak? Nah, jadi begitu kita touch ini dinding, karena apa? Itu kalau namanya bangunan lama, itu bukan dari semen, Pak. Tapi cuma pasir, kapur. Berarti baru. Enggak, kalau rumah saya itu Iya. pasir, kapur, sama dulu tuh katanya pakai apa sih? Telur. Telur seperti itu kan. Putih telur buat Tapi lengket. kalau bangunan mereka kita lihat dindingnya baru. Dari situ aja, untuk arkeolog kan bisa menilai berapa banyak usia Historis. rumah saya. Jadi berapa banyak yang usia. ditunggu sekarang ini putusan Mahkamah Agung ya, ingkrah ya. Karena untuk itu akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk Iya. eksekusi, Pak. Iya, Benar kan? iya. Jadi tangan beliau, saya tidak mau tangan beliau kotor. Kalau sebenarnya sih dari kemarin begitu dia dijumenengkan, diangkat, sudah ada namanya hukum adat. Tapi dia tidak mau, karena hukum adat itu akan ada gesekan, ada darah. Benar nggak sih? Itu akan menimbulkan problem lagi. Jadi not nice buat kita harus bersih, jalur NKRI aja. Toh di tubuh dia ada DNA. Sama DPD hanya bilang, kalau kamu pihak sana merasa asli, tanda tangan di atas materai, berdua akan dites DNA dan difasilitasi oleh DPD. DPD itu government ya Pak ya. Di situ bisa kelihatan who is the real, who is the ori, siapa yang KW. Tidak berani. Nggak berani. Ya nggak berani Pak. Boro dia, bapaknya lagi ya nggak berani nengok dia. Nggak berani atau nggak berani? Nggak berani, karena gini Pak, si malakama buat mereka. Hayu tes DNA kelihatan siapa mereka, tidak tes DNA ya ketok. Walaupun beliau sudah meninggal tapi masih bisa keturunannya di tes DNA gitu. Ya. Bisa saja. Betul, iya. Sangat sudah. Betul. Karena ternyata sekarang dari tulang Betul, sama, betul. sama rambut. Karena gini, Iya. kuburan ini ada di Gunung Jati, kuburan Sultan Sepuh 11. Kuburannya Alexander ada, ya kan? Tinggal bongkar dua ini, tes. Iya. Apakah ini mempunyai DNA ini? Iya. Selesai. Tes ini dengan keturunan yang sekarang. Siapa yang punya keturunan DNA di sini? Simple. Government kan nggak goblok, gitu loh. Iya, mereka Hari gini aja gue juga pinter, masa apalagi government. Ya nggak? banyak Gue aja yang nggak dokter. orang ahli ya. Ih, gue nggak Iya, dokter, iya. gue cuma housewife, bukan istri. Sekarang apakah tidak bisa dilakukan force bahwa dilakukan tes DNA? Mau nggak mau? Nggak mau. Dia nggak mau. Dianya nggak mau, Orang udah dari- Baru difasilitasi. kurang lebih 2 minggu yang lalu, Nggak bisa force. nggak bisa. Begitu, begini jadi Monggo diminum, sayanya emosi. anaknya Arif itu DPD. Sewu. DPD RI minta dia diakui sebagai yang asli. Nah, DPD RI pintar dia terima tetap. Sekarang Anda bawa dokumen Anda, karena saya sudah punya dokumen dari Pak Raharjo. Ya kan? Kita adu dokumen ini, kita konfrontir. Saya juga bersedia dikonfrontir. Tapi untuk mencegah kebuntuan dan juga mencegah Deadlock. polemik yang berkepanjangan, sekarang Anda berdua tanda tangan di atas materai bahwa Anda bersedia dites DNA yang difasilitasi oleh DPD RI. Tapi bersedia untuk yang tidak original Tapi keluar. begitu nanti keluar hasil tes DNA, siapa yang tidak ada jejak DNA-nya, silakan keluar dari keraton. Gitu. Nah, nuwun sewu, ini baru minggu lalu Langsung ada lari dia. yang Raja dan Nusantara, Hmm. Senusantara, ini yang original, Raja Nusantara original yang kemarin saya bilang sama Pak Iya, Jeffrey. iya. Nah, ini original dari DPD Tarik. dan ini
berhubung suami saya kecil jadi saya lingkarkan ini ya. Suamiku tercinta. Jangan dikasih seperti itu. Jadi dia ada di part of Sultan dan Raja yang original. Dan beliau kebetulan masuk kepada tim Pokja dan sekarang naik kepada tim Kaupus, dipercaya oleh DPD untuk membantu DPD membentukkan RUU dan ini. Kenapa kami baru dan kami tiba-tiba bisa masuk dan melambung seperti itu? Semua itu berkat dari DPD mau tahu, minta kurikulum vitae, siapa dia, ya kan? Dan bisa tidak dia ini, maksudnya kebanyakan raja ini kan, maaf ya Pak Jeffrey, Pak Jeffrey mungkin sudah berkecimpung di dunia kerajaan ini, tahu kalau raja-raja itu kan banyak yang, oh ya saya akan jadi raja, jadi saya nggak perlu sekolah tinggi, enough kok buat saya, cukup kok buat saya akan to be a king, gitu kan, saya akan menjadi king, what for, saya harus sekolah tinggi-tinggi. Tapi kan kalau kami, basicnya kami tidak memikirkan king, kami profesional, beliau profesional, beliau graduate dari University of Illinois bersama Ibu Sri Mulyani, agak bangga Pak. We are from University of Illinois gitu. Ada siapa? Pak Anies, ada Andi Malarangeng, banyak graduate dari sana. Ya, Illinois at Urbana-Champaign. Terus apa namanya? Jadi ketika kita gabung kepada DPD mau memberikan kesempatan kepada beliau dan kami mendapatkan ini baru saja kami mendapatkan pengakuan dari DPD ini sebentar ini apa namanya a piece of paper yang sangat berharga buat kami. Sebentar, mana Pi foto itu Pi plakat. Itu genealogi. Ini biasa terlalu eksis, terlalu banyak foto. Sebentar di mana sih? Ya pokoknya intinya sambil ngomong yang lainnya aja deh. Joknya porsi gue diambil bini gue semua ceritanya. Kayaknya bini gue. Baik, jadi nanti kisah terhadap Sultan Keraton ini kita menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Ya, jadi nanti dari sana baru nanti keputusan itulah untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh. Sampai ketemu lagi.